Ternyata Indonesia punya pabrik makanan kucing segede ini. Everyone, hari ini aku mau ke CMK. Jadi seperti request teman-teman semua, jadi aku akan visit ke pabriknya CMK. Mungkin aku akan tanya-tanya ke PIC-nya gitu ya, tentang perusahaan ini, dan juga tentang beberapa masukan-masukan dari teman-teman. Jadi kan banyak banget yang teman-teman tuh yang minta CMK itu bikin flashback, atau CMK itu kibelnya kayak gimana. Nanti aku akan informasikan selanjutnya kayak gimana, dan kita akan melihat pabriknya itu kayak apa sih, konveyornya. Kemudian kalau teman-teman itu ada yang kerja di bagian industri atau kuliah di bagian industri dan kalian pengen masuk ke pet food industry, kalian bisa tahu sistem kerjanya kayak gimana. Karena CMK ini kan ini ya, perusahaan lokal ya, meskipun beberapa produknya itu ada yang dibikin lokal sendiri, kayak contohnya beauty gitu kan, tapi juga ada produk-produk yang diimpor dari luar, contohnya kayak Tom's Cat gitu kan. So stay tune ya. Aku mau siap-siap ya. Jadi kita pakai baju yang sopan gitu ya. Bajunya dimasukin ke dalam karena kita kan akan ke pabrik ya. Jadi bukan ke tempat main gitu ya. So kita akan bareng-bareng ngeliat kayak gimana CMK itu, dan kayak gimana sih juga sejarah berdirinya mereka. Oke, kita udah sampai ke CMK-nya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Jujur li, aku deg-degan guys, sumpah. Jadi yang kenal baik sama Bu Nita itu sebenarnya Bu Siska. Kita perlu finishing, Pak. Silakan Pak Yusuf. Ya, saya presentasikan profil dari PT Citra Mandiri Kencana ya. Kita dibagi menjadi 3 tower. Tower pertama itu kita produksi untuk burung, kemudian ornamen fish dan rabbit. Makanan burung, ikan dan rabbit, yaitu kita ada fancy, beauty dan satori. Kemudian untuk fish
kita juga ada beauty, kemudian ada satori juga. Ini untuk rabbit 20 kilo only ya Pak ya? ya 20 kilo. Mesin tower 2 kami. Untuk tower 2 sendiri kita produksi untuk pakan ikan, yaitu ikan budidaya, yaitu dengan brand beauty dan satori. Ini khusus kucing, dan nanti yang akan kedepannya kita produksi dog food, pakan anjing, yaitu khusus di tower 3. Cat food, ada beauty ada 2, beauty premium dan beauty gold. Kemudian jasmine kita ada 2 juga, Persian dan ya Dark Kitten. Kemudian Tom kita ada 5, Kitten, Tuna and Lamb, All Bred, Heron Skin, dan Original Plus. Untuk Raja Fit kita ada 8, Kitten, Junior, Senior, Adult, Short Hair, Long Hair, Sensitive, dan Finicky. Kemudian untuk ini dog food yang akan launching, masih tahap trial. Kita nanti ada 3, yaitu small, medium, dan large. Untuk tower 3 sendiri khusus pet food, kita bekerja sama dengan Buhler. Buhler adalah vendor mesin dari Swiss, dia asal Swiss. Kita tahu sendiri Swiss terkenal dengan mesin yang dipercaya. CMK mempercayakan tower 3 ini kepada Buhler Swiss, mulai dari pemetaan tanah, bangunan, serta semua mesin, semua dari Swiss. Kemudian untuk bahan baku yang digunakan sangat diperhatikan untuk menjamin kualitas yang bertujuan untuk memuaskan para pelanggan atau customer, terutama jagung. Kita selalu pastikan itu yang paling kita perhatikan adalah jamur, karena jamur sangat berpengaruh untuk kontaminasi. Kemudian salmon oil dan poultry meal kita sangat pastikan bahwa itu bebas amonella. Kemudian salmon oil dan poultry meal ini kita import dari Jerman. Kemudian kalau jagung kita biasanya yang paling bagus itu Gorontalo, dari Gorontalo. Kemudian kita juga udah mendapatkan sertifikat HACCP. Apa itu HACCP? HACCP adalah suatu sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik kritis dari tahap penanganan dan proses produksi, bertujuan untuk mencegah terjadinya bahaya sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu. Jadi dengan HACCP ini kita sudah berhati-hati dari hal kecil, terutama dari pengecekan bahan baku, semuanya ada data yang terekap. Jadi tidak seumpama ada produksi tanggal segini, kemudian sudah dikirim, kemudian ada masalah. Nah, dalam kode batch itu kita bisa tracking. Jadi kode berapa, itu kirimnya kemana saja, kita bisa tarik semua. Semua itu terdata. Akhirnya ketahuan. Iya. Dari bahan bakunya, dari itu semua dari Kayak nggak salah ini 3 bulan yang lalu ya baru dapat ini ya kayak sertifikasi kayak ya, Iya. proses sebenarnya dari tahun lalu. Sebenarnya kemarin target itu sebelum COVID. Cuman pas COVID itu kita sempat terputus tuh di situ prosesnya. Oh, iya bener ya. Sebenarnya biasanya sih sebelum COVID udah dapat. Tapi emang lama Pak sertifikasi Ya, prosesnya juga kan ya. waktu itu sempat berapa bulan ya Pak ya kena COVID itu berhenti, belum pulang lagi. Iya pulang lagi ya, iya memang Pak. Baru dapat 1 April misalnya. Iya, Oh, iya, jadi kita benar. mundur di situ. Oke. Kita juga bekerja sama dengan Rentokil. Kita tahu Rentokil memiliki pengalaman 50 tahun dalam menangani berbagai jenis hama.
resiko hama yang sangat tinggi karena dapat menyebabkan kontaminasi. Jadi untuk masalah hama kita percayakan kepada Rentokil, terutama di bagian finish good, semua area produksi itu dari awal bahan baku masuk, semua bangunannya itu ya kita percayakan kepada Rentokil, terutama tikus ya, karena tikus juga bukan hanya finish good, itu elektrik mesin juga sangat berbahaya ya tikus ya. Di sini banyak tikus, ular banyak di sini. Iya karena pabrik ya Pak. Tapi kan udah ada ini ya, Rentokil ini dia orang gitu ya Pak ya, kayak Dia perusahaan, perusahaan maksudnya yang Pest control dia. oh Dia pakai iya. pest control dari Jerman itu. Oh jadi Rentokil berupa itu. alat ya ini Ya quality naruh control ya. naruh trap-trap di sini. Oh Ya, oke setiap oke. bulan mereka pengecekan datang ke Oh pabrik. setiap bulan. Oh, oke oke iya, iya. Itu HACCP itu kita menjaga supaya binatang peliharaan itu, kita tahu sendiri binatang peliharaan sekarang kan tidak hanya di luar, di outdoor, tapi juga indoor, hidup bersama dengan kita, makan, tidur. Nah, sudah seperti keluarga. Ini adalah contoh. Jadi dengan HACCP kita perhatikan dari awal produksi, semua bahan bakunya. Contoh kucing bermain dengan anak kecil. Nah, anak kecil tidak sengaja memakan makanan. Contohnya satu kibel itu kita sudah jamin itu tidak akan menyebabkan sakit. Itu aman. Iya. Kita di sini sering makan juga buat. Saya juga Pak. Saya dari awal saya penasaran Nyoba. apa yang dirasain kucing saya ya makan ini ya. Apa ada aroma ciki-cikinya, apa ada chicken liver, apa beef, apa gitu. Saya aromanya, selain aromanya saya cobain Itu biasanya. aman di sini. Aman Tapi sih. memang dari nyoba itu kita jadi kayak tahu Pak apa perbedaan tekstur Iya, betul. sama Kerenyahannya. kira-kira kerenyahannya Iya, ya, terus betul. kekerasannya, Betul. apakah keras buat gigi saya, apakah Betul. kayak gimana, ataukah gampang lumer Betul, gitu kan, betul. kita jadi tahu Pak Betul. teksturnya. Kita juga sama sih Bu. Sini. Memang itu apa? Density 420 itu kayaknya kita harus terus bisa capai terus tepat ya. Iya betul. Kemudian lanjut untuk flow proses mesin dari raw material jagung tadi. Ya, ini kita lihat. Ya, hasilnya. kita nanti lihat ke pabrik. Oh iya. Ini flow prosesnya, raw material masuk intake, kemudian masuk ke bin penampung bahan baku, masih sendiri, kemudian masuk ke dosing, grinding dan mixing. Dosing itu penimbang, jadi satu sesuai formula, sesuai yang sudah kita setting, kita timbang, kemudian masuk ke proses grinding, penghalusan bahan baku dari jagung yang masih butiran, kita haluskan sampai ke kasaran yang diinginkan. Kemudian lanjut ke proses mixing. Mixing ini adalah pencampuran dari bahan baku sesuai formula. Kita mixing, kita campur, kemudian masuk ke mesin extruder. Ini pemasaknya nih. Ya, Iya iya. ini yang menggunakan steam. Oh, ini mana di dapur kompornya ini. Iya. Iya dehydratednya ya di situ ya Pak ya. Iya, jadi ini yang bikin matang gitu. Iya yang bikin matang, yang bikin jadi kayak belum jadi kibel ya, maksudnya masih Sudah, jadi. Oh sudah, sudah. sudah. Oh oke Selesai oke dari oke. proses extruder itu sudah berbentuk kibel yang diinginkan. Saya mau tambahin kalau di sini kita semuanya otomatis. 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 Tujuannya itu supaya kalau dosing, kalau kita nyampur formula, kalau orang itu kan pasti salah tuh gitu. Betul Kita betul. misalnya 1 ton 100 kilo mungkin bisa Human 105, error ya, Pak, ya? human error. Tapi dengan mesin itu tidak ada human error, jadi produksi yang kita buat itu selalu sesuai spesifikasi yang kita mau. Iya benar-benar. Oke oke.